perkenalkan, nama saya Raden Nazila Ramadhani dengan NIM 2024 081055. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah eh, pengujian pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari RADIT atau rancangan analisis development implementasi dan testing pada aplikasi yang akan saya dan teman-teman saya bangun, yaitu Arsitektify. Melakukan planning untuk mengetahui permasalahan dan juga tujuan dari hal yang ingin kita lakukan analisis. Nah, di sini Arsitektify itu dilatar belakangi karena tingginya permintaan dan peminatan masyarakat Indonesia untuk memesan jasa arsitek. Nah, tetapi mereka itu sangat bingung dan tidak tahu mau cari arsitek itu di mana dan tidak ada platform yang terkhusus karena pada saat ini Indonesia sendiri kalau misalnya kita ingin mencari arsitek itu masih tersebar luas di berbagai platform sosial media seperti Instagram, lalu Facebook, LinkedIn, dan bahkan ya hanya omongan-omongan dari tetangga ataupun saudara kita saja. Nah, di sini platform digital Arsitektify itu berguna nantinya untuk menghubungkan antara arsitek profesional, freelance, untuk saling berkonsultasi dan saling melakukan diskusi dengan klien. Nah, apa sih tujuan dari Arsitektify dibuat? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pencarian arsitek, mengelola konsultasi proyek desain, dan mendukung transaksi pembayaran digital. Siapa saja target pengguna dari Arsitektify? Yang pertama pastinya adalah klien yang ingin mencari jasa arsitektur. Dan yang kedua adalah arsitek yang ingin menawarkan jasa desain mereka melalui konsultasi ataupun proyek desain. Nah, di Arsitektify ini kita menggunakan teknologi yang pertama itu untuk front end-nya, kita menggunakan React.js dan Tailwind CSS. Lalu untuk back end-nya itu menggunakan Firebase, dan untuk penyimpanannya itu kita menggunakan Cloudinary atau Cloudinary. Nah, nanti platform ini tuh akan diintegrasikan dan dijalankan melalui progressive web app website application. Nah, lalu apa saja sih nantinya yang ada atau ya lalu apa saja sih ruang lingkup modul dari Arsitektify? Nah, yang pertama itu ada pencarian dan booking. Nanti klien itu dapat melakukan register, dapat melakukan pencarian arsitek, memfilter arsitek, lalu membooking jadwal arsitek, dan mengisi formulir atau mood board yang diinginkan. Nah, yang kedua itu ada proyek atau konsultasi. Nah, proyek dan konsultasi ini nanti berisi dengan chat dan video call dengan arsitek, lalu ada kontrak digital, ada upload design by arsitek, lalu nanti arsitek menyusunkan RAB, dan ada pengelolaan konsultasi. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran dan evaluasi. Nanti klien itu dapat membayar melalui dua termin atau dua tahap. Yang pertama itu ada bayar DP, yang kedua itu ada bayar pelunasan. Dan nanti klien itu bisa melakukan rating atau ulasan dengan arsitek yang mengelola proyek mereka. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui apa saja yang akan dibutuhkan dari sistem Arsitektify. Nah, analisis kebutuhan di sini itu dilakukan untuk menentukan fungsi-fungsi dan kualitas sistem yang harus dipenuhi oleh Arsitektify. Nah, berikut adalah hasil analisis atau final elisitasi yang sudah kita lakukan. Nah, kebutuhan fungsional ini itu berfokus pada layanan utama seperti registrasi, pencarian, booking, konsultasi, pembayaran, dan juga pemberian rating dan ulasan terhadap arsitek. Nah, selanjutnya di sini tuh ada analisis non-fungsional. Nah, ini itu berbeda dengan yang fungsional tadi. Kalau non-fungsional ini tuh lebih berfokus pada kualitas sistem nanti itu seperti apa. Yang pertama, yang pastinya itu kita akan memberikan kemudahan untuk pengguna dalam mengakses Arsitektify. Yang kedua itu keamanan dan juga ketersediaan data yang akurat. Nah, dengan adanya analisis kebutuhan ini, proses perancangan pengembangan nantinya itu akan dilakukan dan disesuaikan pastinya dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis dari platform Arsitektify. Nah, selanjutnya di sini ada desain arsitektur sistem. Nah, di sini itu terdapat komponen dan juga teknologi. Untuk front end-nya itu kita menggunakan React.js, lalu untuk styling-nya itu kita menggunakan CSS, back end-nya itu menggunakan Firebase, storage-nya menggunakan Cloudinary, development-nya nanti menggunakan hosting, PWA, lalu untuk chat real time-nya itu menggunakan Firestore real time, lalu untuk video call-nya itu kita akan terintegrasi dengan layanan pihak ketiga, dan untuk pembayaran juga kita akan menggunakan payment gateway.
Dan untuk version dan kontrolnya itu kita akan menggunakan GitHub. Nah, di sini itu ada desain antarmuka dari arsitek Tiva. Yang pertama di sini itu ada halaman sign in dan juga register. Nanti klien dan juga arsitek itu dapat melakukan sign in dan juga register. Nah, di sini itu ada halaman apa namanya home, lalu ada halaman search arsitek dan juga halaman profile. Nah, selanjutnya di sini ada desain database. Di sini tuh ada dua database utama, yaitu users dan juga arsitek. Nah, di users ini tuh lebih ke pengguna yang baru pertama kali melakukan registrasi di arsitek Tiva. Nantinya pengguna itu harus memilih salah satu role akun, yaitu klien atau arsitek. Nah, untuk yang desain database arsitek ini tuh berfungsi untuk terkhusus untuk role arsitek, karena nanti role arsitek itu kan pasti punya detail-detail yang lebih banyak daripada detail klien. Di sini ada implementasi modul dari arsitek Tiva. Yang pertama ini yang pasti adalah registrasi. Registrasi ini akan menggunakan email dan password. Lalu user akan memilih role, yaitu klien atau arsitek, dan nanti sistem akan mengirimkan email verifikasi dan pengguna itu harus melakukan verifikasi melalui email mereka, dan nanti datanya itu akan tersimpan di database atau di Firestore. Nah, lalu di sini ada mencari arsitek. Nanti datanya itu diambil dari Firestore Architects, dan pencarian penggunaan filter itu berdasarkan spesialisasi, lokasi, dan harga. Nanti hasilnya itu dapat ditampilkan dalam bentuk cut list responsif. Lalu selanjutnya di sini ada melakukan booking. Nah, melakukan booking ini tuh nanti klien memilih jadwal yang tersedia dari arsitek yang dipilih, lalu nanti data booking tersebut disimpan, dan klien harus mengunggah dan juga mengisi formulir kebutuhan dari proyek mereka. Nah, nanti di sini itu ada transaksi pembayaran. Jadi nanti klien yang sudah melakukan booking itu akan melakukan pembayaran yang akan menggunakan payment gateway, dan dananya itu nanti disimpan dengan sistem escrow. Jadi pengguna itu klien itu harus bayar terlebih dahulu DP-nya, baru nanti setelah pelunasan dananya itu disalurkan atau dikeluarkan dari sistem ke arsitek. Nah, selanjutnya di sana ada konsultasi. Nah, nanti sebelum melakukan konsultasi itu akan ada persetujuan kontrak dulu dari kedua belah pihak, baik arsitek dan juga klien, untuk tipe layanan proyek desain. Nah, nanti akan ada fitur real time chat, dan akan ada upload file progress atau final dari arsitek. Dan nanti terakhir di sini tuh ada rating. Nah, rating ini tuh klien yang sudah melakukan atau sudah selesai dengan proyek dengan arsitek tersebut, nanti harus melakukan atau memberikan rating terhadap proyek dan juga arsitek tersebut. Nah, lalu di sini tuh ada testing box. Nah, yang pertama ini ada testing box untuk register. Nah, register ini skenario-nya kalau misalnya dia baru pertama kali mendaftarkan akunnya sebagai klien, nanti akan input email, password, role sebagai klien, lalu outputnya itu nanti ketika berhasil dia akan langsung di redirect ke login. Nah, kalau misalnya sebagai arsitek juga sama, tapi dengan perbedaannya itu di role-nya sebagai arsitek. Nah, kalau misalnya pengguna tersebut itu sudah pernah daftar, dia nanti ketika memasukkan inputnya, nanti sistem akan menolak atau menampilkan pesan email sudah pernah digunakan. Nah, untuk aktivasi akun itu di sini ketika register pertama kali nanti kan dikirimkan sistem akan mengirimkan email verifikasi, dan pengguna harus melakukan verifikasi tersebut baru akunnya itu diaktifkan. Nah, selanjutnya di sini testing black box untuk mencari arsitek. Nah, yang pertama itu ketika kalian melihat daftar arsitek tanpa filter, itu nanti pasti klien membuka halaman search, lalu nanti akan menampilkan semua arsitek yang pernah terdaftar di platform Arsitektify. Nanti kalau misalnya dia berdasarkan spesialisasi, misal ya spesialisasi nanti akan menampilkan sesuai spesialisasi yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini tuh ada testing box. Nah, selanjutnya di sini tuh ada testing box. Nah, di testing box ini itu dilakukan dalam bentuk flowchart seperti ini. Jadi pertama kali klien atau pengguna itu melakukan login atau register. Kalau misalnya sudah mempunyai akun, dia langsung ke login. Kalau misalnya belum, dia harus ke register dan memverifikasi email mereka. Nanti akan ke halaman homepage. Nah, nanti dari homepage itu ke halaman cari arsitek atau search. Nah, nanti semisal arsitek yang ditemukan ini sudah sesuai dengan kriterianya, dia akan melihat profile dan juga
portofolio desainnya. Nah, cuma kalau misalnya dia belum sesuai, dia akan kembali lagi ke mencari arsitek. Nah, selanjutnya di sini ada skenario UAT berdasarkan arsitek dan juga klien. Nah, untuk skenario arsitek itu ketika pertama kali daftar akun itu mereka harus melengkapi profil dan juga portofolio, lalu nanti akan menerima konfirmasi booking, lalu akan membuat lalu akan membuat RAB dan melakukan konsultasi dan upload file dan mengelola revisi yang diberikan oleh klien. Nah, dari skenario pihak klien itu nanti akan begitu pertama kali register, mereka mereka akan mencari arsitek, lalu membooking dan isi formulir, dan yang ketiga itu menandatangani kontrak dan juga membayar DP. Nah, nanti akan dilakukan proses konsultasi dan semisal sudah selesai akan melakukan pensetujuan file final dan melunasi pembayaran. Nah, di sini tuh ada regression testing. Nah, di regression testing ini uh, dilakukan setiap kali ada perubahan atau penambahan fitur baru untuk memastikan fitur tersebut itu sudah sejalan dan sudah berjalan tidak mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya di sini ada object oriented testing. Nah, di object oriented testing ini itu pengujian berbasis objek dilakukan untuk memastikan setiap komponen React JS itu berfungsi secara independen maupun terintegrasi dengan JS dan React Testing Library. Nah, selanjutnya di sini ada metrik model perancangan berorientasi objek. Jadi di sini itu ada 4 metrik. Yang pertama itu ada coupling, cohesion, complexity, dan stability. Nah, yang terakhir ini ada strategi implementasi sistem dan juga prosedur pemeliharaan sistem. Nah, yang pertama itu di sini ada tahap 1, yaitu melakukan core system. Yang kedua itu ada tahap discovery. Yang ketiga itu ada tahap konsultasi. Yang keempat itu ada tahap file dan juga revisi. Dan yang kelima itu ada tahap pembayaran. Dan terakhir itu ada tahap finalisasi. Nah, untuk prosedur pemeliharaan sistem, di sini itu ada 4 jenis pemeliharaan. Yang pertama itu ada koleratif untuk penanganan bug dan error pasca development. Lalu untuk adaptif itu ketika pembaruan ini mengikuti kebijakan prosedur dari integrasi atau integrasi pihak ketiga seperti PWA. Nah, lalu untuk yang ketiga ini ada perfektif untuk mengoptimasi performa dan peningkatan fitur filter arsitek dan penambahan template RAB baru. Nah, yang terakhir ini itu ada preventif untuk audit Firebase Security Rules, pembaruan dependensi NPM, dan backup Firestore backup Firestore terjadwal. Itu akan menampilkan kredensial. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan login terhadap POV dari arsitek. Nah, di sini dari pihak arsitek itu ketika login nanti di sini ada profile yang harus dilakukan. Di sini tuh ada professional profile, dia akan melakukan konsultasi. Dia akan mengisi description, spesialisasi dan lain-lainnya. Lalu juga akan memanage portofolio yang sudah pernah dilakukan pada proyek desain sebelumnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.